Halo Fitness Mania, selamat datang di dunia Adirai kali ini. Saya lagi ada di Medan sama siapa coba? Tuh ada Bro Anton, udah lihat. Halo. Halo. Bro, thank you. Ya, terima kasih Om. Ini sahabat saya dari zaman dulu. Ini Bro Agi Halo, Mulyono. Wah, kangen ya teman-teman semua ya sama Agi. Mantan atlet juara nasional sama-sama. Teman-teman sekalian, saya mau cerita soal, mungkin kita ngobrol-ngobrol aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya lebih kepada latihan apa sih sebenarnya yang baik dan bagus, terutama kalau kita berbicara muscle building. Nah, jadi kalau saya boleh jujur teman-teman sekalian, mungkin teman-teman jarang ngelihat saya kayak ngajarin latihan gitu ke orang. Misalnya video saya selalu lebih kepada kayak pemahaman, lebih kepada itu. Alasannya kenapa? Karena bagi seperti saya katakan, bodybuilding itu is not a rocket science. Teman-teman kadang-kadang latihannya nyantai-nyantai aja, biasa aja, apa aja, badannya tetap jadi juga bagus. Cuma kita kadang-kadang self-important untuk mengatakan seolah-olah bahwa latihan yang benar ini, yang nggak bagus ini, yang bagus itu. Nah, ada satu prinsip dalam latihan teman-teman yang disebut yang namanya optimalkan manfaat, minimalkan resiko. Semua orang tahu. Jadi begitu dia latihan ngangkat, dia ngerasa enak ya, ada manfaatnya. Nggak sakit ya, nggak ada resikonya. Itu udah penting. Masalah ketajamannya bisa 100%, bisa 70%, bisa cuma 25%, tidak matter, karena tetap aja bermanfaat. Nah, jadi teman-teman, yang paling sering nih bro, ya saya sambil latihan dulu aja ya nih ceritanya nih ya. Misalnya kita latihan dulu dikit gini ya bro ya. Nah, jadi waktu kita latihan di sini teman-teman sekalian, nomor satu teman-teman sekalian, kita ada istilah yang namanya load. Beban itu adalah sebenarnya adalah yang disebut dengan namanya indikator daripada kita ngangkat. Semakin beban itu semakin berat bisa kita angkat, sebenarnya semakin baik. Terlalu ringan, kebanyakan repetisinya ya mungkin bukannya nggak baik, cuma nggak tajam aja. Nah, itu satu, kenapa orang bilang makanya 6-12 repetisi. Jadi pas di antara 6-12 di mana kita selesai, itu adalah saat dimana istilahnya beban itu, istilahnya kita jatuhnya di sana, failure-nya di sana. Nah, jadi makanya teman-teman kalau bisa fokus kepada pilih beban sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, jadi misalnya Agi, kalau di sana misalnya ngangkat, Aginya misalnya ngangkatnya misalnya, saya kuatnya buat bicep deh, saya ngangkatnya misalnya berapa, 25 kilo buat saya udah pas tuh jatuhnya di 6, di 10. Bro Anton misalnya, kalau saya mungkin di 20 kilo misalnya, kalau saya mungkin di 25 atau di 30 misalnya gitu. Jadi teman-teman silahkan aja, pilih aja yang mana, tapi makin lama badan akan beradaptasi dan pasti akan makin kuat ya gitu. Itu satu. Kedua, ada beberapa hal juga yang sering saya juga bahas sama teman-teman. Ini yang namanya konsep yang namanya, jadi ke satu kita ngomongin beban tadi. Kedua kita ngomongin yang namanya, kalau teman-teman tahu itu namanya yang paling sering orang bilang itu namanya kalau istilahnya mind and muscle connection gitu. Nah, jadi waktu kita ngangkat, kita berusaha sebisa mungkin untuk supaya misalnya kita merasakan otot yang benar kita targetkan, kan bener kan? Kita targetnya apa? Bicep, kita fokus ke bicep. Fokusnya ke bicep. Bisa nggak saya pada saat turun saya kencengin gini, kencengin ininya nih, lalu tahan gini, lalu habis itu saya naik lagi, lalu saya kencengin lagi di sini. Bisa nggak masalah. Pasti selalu ada primary muscle, ada secondary muscle. Tapi kalau kita bilang teman-teman kita bilang saya mau berfokusnya lebih ke bicep, maka pada saat waktu saya naik otomatis waktu turun saya mesti agak lebih let go di sini. Jadi bukannya dikencengin gini, tapi saya let go aja di sini. Jadi mainannya kalau teman-teman lihat itu mainannya di sini. Jadi pas naik, pas turunnya agak lebih nyantai dikit. Nah, kalau seandainya kita turunnya kita santai dikit, maka stresnya semuanya adanya di bicep. Tapi ketika kita kencengin di sini, otomatis si secondary muscle yang ini dia akan ikut. Jadi dapat 2-in-1 dong, masa dia jadi lebih bagus juga. Iya, berarti nggak salah kan? Ya. Tapi kalau mau bicepnya sendiri, ya kita mainin di sana. Itu cuma trik aja sebenarnya. Itu satu. Kedua, ada lagi yang mungkin bisa saya ajarin teman-teman juga. Nah, ini konsep kalau saya tanya sama Bro Agi sama Bro Anton. Kalau misalnya nih Bro, bagusan full range of motion apa bagusan half range atau partial range of motion? Kalau ditanya gitu, kalau Bro Anton jawabannya Full range. Bagusnya full range, betul ya. Nah, jadi teman-teman kita lihat di sini. Jadi sesungguhnya Bro, mau full range atau half range atau partial range, sebenarnya balik lagi kepada tadi, kita ngerasain nggak otot yang kita targetkan. Dan pada saat itu sebenarnya kalau kita ngomongin ideal ya, ideal itu pasti full range of motion ideal, bener nggak? Cuma keidealannya itu tantangannya, kalau bebannya semakin berat pada saat dimana kita melakukan yang namanya, kalau boleh dibilang namanya compound movement,
Kompa murmur adalah gerakan yang melibatkan lebih dari satu persendian, lebih dari satu otot. Contohnya misalnya kayak chest. Sekarang saya tanya, bro, kalau waktu chest press, pertanyaan saya nih sama Bro Anton, kira-kira waktu chest press, yang kena ada berapa otot? Coba. 2. Yang kena waktu chest press, yang kena ada 3, betul nggak? Ya. 1 adalah dada, betul. Kedua adalah bahu, ketiga tricep, betul. Nah, jadi ada 3 kan, itu kan. Nah, pertanyaannya adalah kita pada saat lagi chest press, kita sebenarnya fokusnya mau latihan apa? Dada, betul. Nah, berarti dada menjadi primary-nya, betul ya teman-teman sekalian. Jadi kalau di sini nih lihat nih dada, keren nih. Ini Bro Anton nih, dia dari berapa bro beratnya dulu? Dari 105 kilo. Sekarang dari ini tadi pagi timbang 74-an. Wih, luar biasa ya tuh teman-teman ya. Jadi dengan cara yang alami, kerja keras, disiplin, hasilnya luar biasa. Nah, jadi teman-teman sekalian, dada pada saat latihan kan bro, waktu latihan. Nah, waktu latihan chest, waktu shoulder coba gitu, shoulder press. Nah, ya gini. Nah, pas gini, ya betul bro. Normal aja bro, lakuin aja kayak normal biasa. Iya, biasa aja, pelan gitu lagi ya. Nah teman-teman lihat ya, pada saat dia Bro Anton chest press, ini kena dada, ini kena bahu di sininya, di bahu bagian depan. Terus lagi jalan lagi bro, jalan lagi. Nah satu lagi, terus jalan lagi aja. Nah ini kenanya tricep yang satu lagi di sini. Nah ini teman-teman. Nah iya begitu dia gitu, coba lanjut lagi. Nah dia kenanya di tricep. Nah jadi teman-teman kalau kita mau lihat ya sekali lagi, waktu Bro Anton melakukan itu, teman-teman yang sekalian. Nah, jadi itu ada 3 yang kena. Cuma pertanyaannya, begitu bebannya semakin berat, saya kasih dia semakin berat bebannya, maka otomatis apa yang terjadi, teman-teman? Untuk bisa sampai lurus sampai atas jadi susah. Ya. Bener gak? Betul. Jadi otomatis dia mau nggak mau bebannya harus dikurangin untuk bisa membuat dia supaya dia ngangkatnya tetap bisa terus full range of motion. Nah, ideal gak secara gerakan? Ideal. Secara baik benar, bagus gak? Bagus. Tapi pertanyaannya, kalau seandainya saya tambah beban lebih berat lagi, kan lebih senang lagi dadanya dapat stress lebih banyak kan? Tapi tricepnya berarti nggak dapet dong, kan gitu ceritanya. Karena pas ngangkat hanya cuma ketahan di sini. Ya. Nah, pertanyaan saya, kita berani gak mengambil langkah tersebut? Nah, kalau kita bilang, oh iya saya berani, nggak apa-apa. Ya berarti artinya apa? Berarti partial range of motion juga bagus. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi poinnya adalah mirip kayak contoh misalnya saya di sini bro. Ini kayak yang gampang aja, ini yang bisa pakai ringan dulu aja ya, yang gampang ya. Jadi, ini kan full range of motion kan? Habisin kan? Iya kan? Pelan, full range of motion, habisin. Jadi selama saya mau mempertahankan kekuatan daripada mempertahankan yang namanya form gerakannya Gi, untuk supaya biar saya harus sampai habis, full, harus sampai habis. Jadi ini kenanya kan bahu dan kenanya tricep otomatis karena gerakannya mendorong, betul kan? Nah jadi dari sini ke sini ini tricep kan, iya kan? Dari sini ke sini ini kan dada, bahu, tricep, bahu, tricep. Nah sekarang kalau kita mau mempertahankan full range of motion, kita berharap mendapatkan dua-duanya. Tapi ketika saya tambah bebannya semakin berat, kemampuan saya untuk bisa sampai naik di atas jadi akhirnya berkurang. Pertanyaan saya adalah, saya bersedia untuk mengorbankan si tricep saya demi si bahu saya bisa mendapatkan beban yang lebih berat. Nah itu adalah keputusan yang teman-teman boleh ambil gitu. Nah cuma keputusan itu kadang-kadang dimaknai kesalahpahamannya oleh netizen. Ya itu adalah dianggap, loh itu gerakannya salah karena gerakannya nggak full. Gerakannya kok nggak benar ini apa? Nah balik seperti saya katakan, tujuannya garis tipis antara yang namanya signifikansi dan kontribusi. Artinya apa teman-teman sekalian? Jadi tujuan kita latihan beban kan untuk kontribusi pada pertumbuhan otot kita. Bukan tujuannya untuk signifikansi jelasin kepada orang lain. Istilahnya nih lihat nih saya nih latihan gitu. Karena ingin dihargai sebagai orang yang rajin latihan atau yang gerakannya paling benar misalnya. Poinnya nggak ada masalah teman-teman. Kalau bisa gerakannya paling benar dan bisa bermanfaat bagi dirinya kenapa enggak. Tapi memang secara tantangannya idealnya kalau bahasa sederhananya tuh bro, yaitu adalah apa? Kalau kita lari pelan, durasinya bisa lebih panjang. Tapi begitu disuruh nyeprin, kenapa nggak bisa kuat sejam? Kuatnya cuma 10 detik. Jadi itu adalah
bersedia untuk lari lebih kencang, otomatis durasinya lebih lambat. Tapi bersedia kembali lagi ingin cepat, berarti otomatis durasinya lebih pendek. Nah, jadi ini juga sama teman sekalian. Jadi dalam latihan teman-teman bisa memilih. Nah, saya kasih tahu salah satu, ini balik lagi nih bro nih ya. Misalnya kita ngomongin soal di setiap gerakan itu selalu ada namanya, kalau partial itu ada yang namanya partialnya, kalau istilahnya yang namanya long length partial, ada yang namanya short length partial. Ini contoh saya kasih tahu nih. Kalau kita ini full range, artinya dari bawah 0 sampai 100. Betul nggak? 0 sampai 100. Ya. Benar ya? 0 sampai 100. 0 sampai 100. Ya. Nah, tapi ternyata otot itu terkena beban paling berat itu di antara 20 sampai 80, percaya nggak? Karena selewat dari 80 ke atas itu menjadi akselerasinya aja. Jadi kayak udah bung, jadi lebih gampang, bener nggak? Ya. Lebih gampang di sininya. Di sini lebih gampang, bener nggak? Ya. Nah, di sini pas awal di 0 sampai 20 ini baru momentumnya aja, baru gerakannya aja baru dimulai. Tapi tiba-tiba bebannya baru mulai berat, ringan lagi, bener nggak? Nah, jadi kalau kita lihat dari 100 ini juga sama. Jadi dari bawah ringan dulu, baru berat, nanti ke atasnya keringan lagi karena terakhirnya tinggal kayak semacam akselerasi terakhirnya aja. Jadi kayak kalau kita dorong otomatis terakhirnya lebih gampang kan gitu. Nah, saya mau kasih tahu sama teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau membagi partial tersebut dengan yang namanya long length sama short length. Nah, kalau yang setiap otot yang ingin kita capai, nah ini namanya long length, dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini ini namanya short length. Short length, long length. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau seandainya kita mau pakai short length partial, salah nggak salah, cuma kenanya adalah tricepnya. Kenanya tricep. Padahal gerakannya adalah otot bahu. Tapi kalau beneran mau kenain otot bahunya, kita fokusnya ke ke long length. Saya ulang lagi di otot yang lain lagi, teman-teman. Ini kan kan full range of motion dari atas, teman-teman lihat nih, tarik sampai bawah, benar kan? Dari atas tarik sampai bawah, betul kan? Nah, teman-teman kita lihat di sini, otot mana aja yang terlibat pada saat kita melakukan ini bro? Otot back sama otot bicep kan? Nah, sekarang teman-teman lihat di sini, ini habisnya ke atasnya, ya. Tarik nih, habis itu sini. Nah, berarti pertanyaannya ini ke full range of motion kan? Ya kan? Ya. Nah, sekarang kalau long length-nya di mana? Long length-nya di sini sampai sini. Ini long length. Long length. Short length? Short. Betul ya? Ini long length. Long length. Kok nggak dihabisin masalahnya sampai sini? Masalahnya dari sini ke sini yang kerja bicep. Tapi backnya kerjanya dari ujung sampai sini. Kalau seandainya saya mau bebannya, saya mau beratin, bisa nggak saya habis begini di sini? Bisa. Cuma pertanyaannya, backnya saya masih menghandle, tapi yang nggak bisa menghandle adalah bicep. Nah, jadi poin dari cerita ini saya cuma mau bilang teman-teman, makanya kenapa sekarang ada pendekatan baru, long length partial dianggap bagus. Sebenarnya bukan masalah bagus atau nggak bagus, tapi lebih kepada masalahnya adalah ketika kita melakukan hal tersebut secara alami. Saya tanya, bro, kalau kita ngangkat, makin lama makin capek kan? Ya. Pas makin capek, kira-kira kita diemnya di sini apa diemnya di sini? Di bawah. Otomatis si long length partial adalah sebuah konsekuensi yang kalau kita mau dengerin badan kita, gerakannya pasti akan ke sana. Ini kalau kita misalnya udah nggak kuat nih bro, ini kan makin lama makin capek kan, makin nggak kuat kan? Nah, kalau kita taruh ke sini, pasti nggak kuat sampai sini ya, balik lagi kan. Nah, itu di sini tapi tetap usahanya, effortnya tetap tinggi, betul nggak? Effortnya tetap tinggi karena konsep effort atau usaha tetap bermanfaat pada saat kita latihan. Nah, jadi teman-teman lihat, pada saat kita udah usaha di sini, nggak bisa sampai bawah nih karena bicepnya udah nggak kuat. Udah nggak kuat lagi, pertanyaannya masih bermanfaat ya latihannya? Sangat bermanfaat. Tapi di mata netizen, kamu tidak full range of motion berarti kamu salah. Gitu. Paham nggak maksudnya itu? Jadi teman-teman sekalian,
lebih kepada dalam segala hal semua. Ini pun juga sama teman-teman sekalian kan. Ya kalau kita lihat misalnya saya pakai yang ringan aja biar kasih contohnya gampang ya. Nah jadi sama aja bro, dorong kan habis Ya. nah kalau dorong habis ini kan bagus kan, idealnya kan gini kan. Tapi pertanyaannya dari sini sampai sini siapa yang kerja? Tricep. Chestnya baru di sini kan berarti. Nah ini kan bagus banget kayak gini. Tapi begitu beban semakin berat untuk bisa sampai atas makin susah kan? Ya. Tapi pertanyaannya karena kita punya peraturan harus sampai atas, berarti bebannya jadi terpaksa harus ringan. Berhasil kita menjalankan, tapi chest kita dikasihnya beban ringan. Saya kasih beban yang berat biar chest saya kerja. Akhirnya saya dapatnya cuma segini. Salah itu katanya. Padahal yang ini adalah it's a long length partial. Ini it's a short length partial. Jadi short length akan cenderung kena di secondary muscle. Long length kenanya beneran di primary muscle. Kurang lebih gitu teman-teman. Itu salah satunya intensitas versus volume. Bagusan mana? Coba Pak saya tanya. Agi pilih mana? Bebannya yang Agi angkat berat. Tapi Agi cuma misalnya nih ceritanya. Setnya nggak bisa terlalu banyak gitu. Atau Agi pilih bebannya ringan tapi set dan repetisinya banyak. Agi pilih mana? Pilih berat tapi setnya dan repsnya nggak banyak, atau pilih ringan aja yang penting repetisinya sama setnya bisa banyak? Saya pilih berat, setnya sedikit. Betul. Iya. Bener nggak? Kalau Branton sama nggak kira-kira gitu? Nah, saya mau kasih tahu sama teman-teman sekalian kenapa jawabannya itu, bro. Kenapa jawabannya kita lebih pilih berat dengan repetisi yang cuma tetap di sekitaran 6-12 daripada kita ringan tapi repetisinya sampai 30 misalnya ya. Alasannya apa? Alasannya kalau kita berbicara muscle building, bro, itu masalahnya adalah kalau boleh dibilang itu jadi beda. Kita ngangkat 20 kilo sampai kita ngangkat 2 kilo 10 kali. Paham nggak? Paham. Jadi ngangkat 20 kilo sekali sama ngangkat 2 kilo 10 kali kan sebenarnya sama ceritanya. Secara hitungan matematika kan sama, betul nggak? Nah tapi berbeda secara apa? Secara muscle building. Kenapa? Karena otot akan tumbuh dan kembang kalau diberikan tekanan atau diberikan stimulasi. Semakin stimulasinya semakin berat, bukan semakin sering. Tapi itu pun juga dengan catatan beratnya harus terkontrol dan dirasakan. Makanya kenapa orang bilang bukan berapa berat sebenarnya, bukan berapa sering, berapa banyak, berapa lama atau berapa sedikit. Tapi yang utama adalah saya punya kejujuran nggak untuk bisa merasakan otot yang saya targetkan, stres yang diterima pada otot yang saya targetkan itu berlangsung dengan baik. Kurang lebih gitu tuh teman-teman. Paham nggak bro? Paham. Ada yang mau ditanya apa? Mau tanya apa bro? Cukup ya? Iya. Teman-teman kurang lebih gitu ya. Nah balik lagi ya, kita mungkin bukan latihan atau apa, tapi Agi kasih lihat dong badannya. Teman-teman, Agi usianya berapa? 51. Wih, ini teman-teman lihat tuh. People over 50 udah sama saya juga ya, di atas 50. Tapi badannya masih fit kayak gitu. Wih. Tuh, wih, keren banget ya. Mantap. Branton sini bro. Iya, nggak apa-apa. Nggak usah buka baju. Ngepost kasih lihat dong bicepnya yang keren. Keren, iya. Wis. Nah, iya. Ah, mantap. Di sini bro. Iya, gitu keren. Mantap ya. Usianya berapa? Berarti kasih lihat badan. Deng, wede. Zaman dulu gimana bro? Dulu 105 kilo, kalau duduk itu bisa taruh handphone. Oh iya, gemuk ya. Iya. Makannya bagus berarti ya. Ya, pola makan Latihan bagus. setiap hari hampir ya. Ya, Paling 1-2 hari libur ya. ya 1 hari buat aja. Mantap. Oke lagi sini. Sebagai penutup terakhir kita ngepost sama-sama gitu ya. Ayo. 55, Agi 51 ya. 51. Ya 51 bro. Saya 40 pas. Wih hebat ya tuh 40 aja sekeren gini. Ya kita ngepost sama-sama bro. Sebagai penutup teman-teman, terima kasih udah menyaksikan kami. Salam dari Medan.
Mantap. Thank you. Sekali lagi ya. Bro, Anton. Sukses ya, bro. Baik. Teman-teman, terima kasih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya materi kita hari ini. Nanti boleh di-share, silakan aja. Dadah. Bye-bye.